kita bisa kembali merenungkan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur pagi hari ini ada satu kesempatan indah di mana Tuhan memberikan kami waktu untuk kami bersaat teduh, untuk kami kembali datang dalam hadirat Tuhan yang begitu mulia. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kami, dan tiba waktunya saat ini kami mau merenungkan bagian firman Tuhan. Mari Bapa bukakan mata rohani kami untuk kami bisa mengenal Tuhan dengan benar dan terus membangun hubungan intim, hubungan yang terkoneksi dengan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hubungan yang terkoneksi dengan Tuhan akan membawa perubahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, pemberitaan firman Tuhan, biarlah semua yang mendengar diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi saya sapa. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa baik. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah kehidupan yang terus terkoneksi dengan Tuhan. Ya, kita akan melihat 25 menit ke depan betapa pentingnya saudara memiliki kehidupan yang terkoneksi dengan Tuhan. Ini akan membuat saudara mengalami pertumbuhan secara rohani, dan firman Tuhan berkata, ketika saudara memiliki hubungan yang terkoneksi dengan Tuhan, saudara akan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Amin, saudara. Ya, saudara siap diberkati kebenaran firman Tuhan? Amin ya, kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, saya percaya setiap kita pasti ada firman Tuhan ya, ada Alkitab di dekat kita ya. Oke, saya akan bacakan biar tidak memakan waktu. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perikop ini, Yesus menggunakan gambaran tentang pokok anggur dan ranting untuk menjelaskan betapa pentingnya saudara dan saya
tetap terhubung di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia berarti saudara dan saya harus memiliki hubungan yang intim atau hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga hubungan ini akan memungkinkan saudara semakin bertumbuh secara rohani dan menghasilkan buah yang baik. Waktu Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, coba kita lihat Yohanes 15 ayat yang kelima, dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dalam terjemahan lain dikatakan, barang siapa bersatu dengan aku, atau memiliki persekutuan yang intim, atau persekutuan yang baik dengan aku, maka aku akan tinggal di dalam dia, sehingga ia berbuah banyak. Perhatikan kalimat setelah ini. Dikatakan begini, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam bahasa Inggris atau di dalam Alkitab terjemahan New International Version dikatakan begini, apart from me, you can do nothing. Artinya apa? Selain di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Selain di dalam Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas, Alkitab mau menunjukkan bahwa saudara sebagai ranting tidak akan pernah bisa atau mampu dengan kekuatan sendiri untuk menghasilkan buah. Setuju sama saya, saudara? Amin. Nah, kenapa? Karena dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, saya minta coba satu orang bisa membaca. Mungkin Pak Michael. Yeremia 17 ayat yang kelima, ini ayat yang sangat terkenal sekali. Yeremia 17 ayat yang kelima. Atau ada satu orang yang bisa bantu saya? Silakan. Diberkatilah orang yang Yeremia 17 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Nah, jadi jelas Alkitab menunjukkan bahwa ranting tidak akan pernah bisa atau mampu dengan kekuatan sendiri untuk menghasilkan buah. Yang dimaksud dengan ranting di sini adalah saudara dan saya. Amin. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih jelas lagi dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum orang yang meninggalkan Dia. Dengan kata lain, orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, tetapi berharap kepada manusia, serta bersandar kepada kekuatannya sendiri, dikatakan di ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, pagi hari ini kalau hati saudara menjauh dari Tuhan, tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka kehidupan saudara tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Itu firman Tuhan katakan. Ketika datangnya panas terik, artinya apa? Datang masalah dalam kehidupanmu, datang pergumulan, datang persoalan hidup, saudara akan menjadi kering dan layu. Yohanes 15 ayat yang ke-6 bilang gini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Betul ya? Kenapa bisa demikian? Karena ranting tidak akan pernah bisa menyediakan
segala sesuatu atau menghasilkan segala sesuatu untuk dirinya sendiri supaya dia bisa berbuah. Amin. Nah, jadi bagaimana caranya agar ranting bisa menghasilkan buah? Ranting hanya bisa menghasilkan buah ketika dia menerima semua yang dia butuhkan dari pokok. Dan siapa pokok itu? Yohanes 15 ayat 1 mengatakan dengan tegas bahwa Tuhanlah pokok anggur itu sendiri. Amin. Jadi kita harus menempel, kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Baru kita bisa menghasilkan buah dan menerima semua yang kita butuhkan dari pokok. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara pagi hari ini, jadilah ranting-ranting yang terus menempel sama pokok anggur itu. Yang setuju katakan amin dulu dong. Amin. 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 Amin ya. Dengan kata lain, saudara harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tetap bangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya saudara bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Amin. Bukan sekedar buah yang banyak, tapi buah yang benar. Ya, karena berbicara tentang buah, ada dua macam buah. Ada buah yang baik atau buah yang tidak baik. Nah, saudara, kalau saudara terkoneksi dengan Tuhan, apa buah yang saudara hasilkan? Pastilah buah yang mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Ya, saudaraku. Nah, Yohanes 15 ayat yang ke-5b dikatakan begini, barang siapa tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Yesus, aku di dalam dia, ia pasti, ya katakan sama-sama pasti, berbuah banyak. Dan buah yang dihasilkan adalah buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Inilah yang menjadi panggilan setiap kita, menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus, surat yang terbuka di dalam Kristus. Amin. Kita bisa dibaca oleh semua orang. Dan ketika orang membaca kehidupan kita, kita menghasilkan nilai-nilai yang baik di mata banyak orang. Nah, tapi sangat memprihatinkan sekali Bapak Ibu, yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen hari-hari ini, di mana banyak di antara mereka merasa dirinya sudah percaya, sudah dibaptis, sudah mengikuti berbagai kegiatan rohani, tetapi sesungguhnya hidup mereka tidak pernah menghasilkan buah yang mencerminkan sebagai seorang anak Allah. Betul? Sangat ironis sekali hari-hari ini yang terjadi seperti ini. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak orang Kristen yang merasa dirinya sudah manusia rohani, padahal sesungguhnya mereka hanya mengenakan yang namanya jubah rohani. Ya, jadi ketika hari Minggu dia pakai jubahnya, tetapi ketika hari Senin sampai dengan hari Sabtu dia lepaskan jubah rohaninya. Sangat berbahaya sekali, saudaraku. Maka tidak heran kalau hari-hari ini terjadi banyak hal di antara para hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen sendiri. Terjadi sikut menyikut hanya karena perbedaan pandangan di dalam doktrin. Ya, inilah yang disebut di dalam Alkitab serigala yang berbulu domba. Kelihatannya rohani, tetapi tidak pernah menghasilkan buah yang baik. Padahal Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Amin. Itu sangat jelas. Makanya saudaraku, hari ini, pagi ini, saya mau mengingatkan kepada kita semua, ya semua anggota di Sola Fide, mari pastikan hidup saudara dan saya harus menghasilkan buah yang baik. Ya, kita harus tambahkan bukan hanya buah, tapi buah yang baik.
Kalau hidup saudara mau menghasilkan buah yang baik, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, yang bisa dialami oleh orang-orang di sekitarmu, jelas, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara harus tetap tinggal, saudara harus tetap menyatu, terkoneksi dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengubah hidup saudara dan saya. Amin. Hanya Tuhan yang mampu mengubah karakter kita. Hanya Tuhan yang mampu mengubah manusia lama kita yang dihidupi dengan kedagingan ini. Amin. Dan kabar baiknya hari ini, bahwa Alkitab menjelaskan bagaimana caranya saya bisa kembali memiliki kehidupan yang terkoneksi dengan Tuhan. Kita lihat Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Demikian dikatakan firman Tuhan, ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Ya, sudah dapat belum semuanya? Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Ya, saya bacakan ya. Saya ulangi. Dan pada hari terakhir, ya, yaitu pada puncak perayaan itu, yang dimaksudkan pada perayaan itu di sini hari raya Tabernakel, ya. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita, dia berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Amin. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, kunya di sini huruf besar, dan minum. Ya. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Lalu dilanjutkan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bukan hanya berbicara tentang aliran air hidup, tetapi diulang kembali, aliran air hidup. Apa artinya? Ada supply, ada penyediaan dari pokok. Ingat, ranting tidak bisa menyediakan atau menghasilkan segala sesuatu yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Tetapi ada pokok yang mensuplai kita, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang tidak pernah bisa berhenti mengalir. Itulah disebut aliran-aliran air hidup. Sehingga saudara dan saya akan terus-menerus dimampukan untuk menghasilkan buah. Amin. Firman Tuhan jelas. Ya, bagaimana caranya saudara bisa terkoneksi dengan Tuhan? Ya, sehingga kehidupan saudara terus-menerus dimampukan untuk bertumbuh secara rohani dan menghasilkan buah. Firman Tuhan mengatakan begini, datanglah kepada Yesus. Ya, dia katakan gini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, ini luar biasa. Jadi caranya mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara mesti datang kepada Yesus dan minum. Minum apa? Minum firman Tuhan setiap hari. Ya, minum firman Tuhan setiap hari. Maka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan. Jadi bukan hanya suka, tetapi setiap hari kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, orang yang suka baca firman Tuhan, pasti hidupnya suatu saat akan mengalami perubahan demi perubahan. Ya, kenapa? Karena bukan kekuatannya sendiri mengubah hidupnya, tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya mengubah kehidupan saudara dan saya. Amin.
Amin. Nah, inilah luar biasanya, saudaraku. Nah, saya lanjutkan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja. Ya, saudara bisa katakan sama saya, apa saja yang saudara minta, saudara kerjakan, semuanya dibuat berhasil. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, mereka diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang pertama, mereka akan bertumbuh subur dan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini yang pertama. Apa artinya? Orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, mereka tidak akan kekurangan dalam segala hal yang baik yang mereka butuhkan. Mereka akan kelimpahan dengan kasih karunia Allah, sehingga akan selalu ada berkat yang bisa mereka bagikan sebagai buah untuk membangun orang lain dan terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, dikatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, daunnya tidak akan pernah layu. Daunnya tidak akan pernah layu. Artinya apa? Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, mereka akan selalu memiliki pengharapan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah berhenti. Ya. Dan pengharapan itu jelas firman Tuhan katakan tidak akan pernah mengecewakan mereka. Mereka akan selalu menemukan sukacita di dalam setiap masalah mereka, sebab Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Dan yang terakhir, ya, orang yang suka merenungkan firman Tuhan dikatakan dengan jelas, apa saja yang dikerjakan oleh buah tangan mereka pasti berhasil. Amin. Saya percaya saudara dan saya pasti ingin berhasil dalam kehidupan ini. Kalau saudara ingin berhasil, satu hal yang saudara harus lakukan, saudara harus terus terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang membuat kita berhasil bukan kerja keras kita. Ingat, kita memang harus bekerja, kita memang harus berusaha, tetapi Tuhanlah yang memberkati dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada penyediaan Tuhan, ada supply di mana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kamu butuhkan di saat kamu datang berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya. Saudara-saudara, saya ingatkan kepada kita semua, mari sama-sama kita terus berhubungan intim dengan Tuhan. Pastikan hari ini kamu memiliki kehidupan yang terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah hal yang penting. Kita harus menghasilkan buah. Karena nanti ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, yang ditanya bukan pelayanan kita. Yang ditanya bukan berapa banyak kamu berkhotbah, berapa banyak kamu memimpin WL, berapa banyak kamu ke gereja. Bukan. Tapi yang ditanya adalah berapa banyak buah yang kamu hasilkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Pastikan hari ini hidupmu terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena secara manusia, saya mengakui kita tidak akan pernah mampu untuk mengerjakannya dengan kekuatan kita. Tetapi Tuhanlah yang memampukan kita dan mengerjakannya di dalam kita. Bagian yang terbaik saudara pasti terima di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan sungguh baik mengingatkan kami pagi hari ini akan kebenaran firman-Mu, di mana hubungan kami dengan Tuhan harus terkoneksi, harus terus berhubungan intim, karena hanya Tuhan yang bisa menyediakan segala sesuatu kepada kami. Hanya Tuhan yang bisa menyediakan apapun yang kami butuhkan untuk kami bisa menjadi berkat dalam hidup kami, melalui karakter kami, melalui perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami. Semua dalam aspek hidup kami, hanya Tuhan yang bisa mengubahkan kami, sehingga kami menjadi seperti Kristus. Dan ketika kami menjadi seperti Kristus, ada teladan yang baik yang bisa dilihat oleh banyak orang sekitar kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kami diberkati, masa depan kami penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, apa saja yang kami kerjakan dengan hasil buat tangan kami, semua berhasil karena Tuhanlah yang menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang hadir pada pagi hari ini di dalam menara doa Solafide, dan kami percaya semua diberkati, semua terkoneksi dengan Tuhan, semua rindu akan firman Amen. Tuhan. Firman Tuhan akan mengubah hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oh, Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, Pak Peter, untuk renungan pagi hari ini benar-benar menguatkan kita dan meneguhkan kita. Dan biarlah kita semua mau terus terkoneksi, terhubung terus-menerus dengan Tuhan, mau tinggal di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah sumber yang menyediakan untuk kita dapat berbuah dan menghasilkan buah yang baik dan benar. Puji Tuhan, terima kasih memberkati Pak Peter dan keluarga, pelayanannya, Tuhan berkati pengembalaannya dan setiap apa yang dikerjakan dalam pelayanan usaha. Tuhan memberkati Pak Peter dan keluarga. Puji Tuhan, terima kasih pagi hari ini untuk pelayanannya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, baik, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Ada beberapa pengumuman yang mungkin akan disampaikan oleh Ibu Dian. Dipersilakan, Ibu Dian. Ya, Ya. makasih Pak Michael. Ya, shalom. Selamat pagi sobat-sobat Solafide. Khususnya hambanya Pak Peter. Terima kasih ini untuk kedua kalinya hambanya melayani kita. Luar biasa ya. Betapa sering kita mendengar Yohanes 15 ini. Mari biarlah itu menjadi dasar ya, supaya kita terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Lebih banyak waktu bersama Tuhan daripada kita buka-buka YouTube terus ya, lihat TikTok, nonton Netflix. Itu banyak orang suka nonton film Korea ya. Tadi malam Tuhan juga bicara sama saya, berapa jam waktumu dibandingkan dengan dengar khotbah orang lain di YouTube? Adakah keadilan waktu kita berikan kepada Tuhan? Jadi saudara, kadang kita nggak adil ya. Mari saudara kita berlaku adil dan